Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, mari kita dengarkan kembali isi buku Membina Keluarga Bahagia karangan Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kali ini berjudul Daya Upaya Agar Mendapat Keturunan yang Baik. Mari kita mulai. Bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan dari suami istri yang hidup dengan cinta mencintai sepenuh kasih mesra, maka tidak anak itu akan berpikir waras dan berotak cerdas atau tajam, berkelakuan baik, berbudi sopan yang tinggi, serta berbadan sehat. Sebaliknya, pada anak-anak yang dilahirkan dari suami istri yang senantiasa tidak hidup dengan rukun dan damai, kurang cinta mencintai, maka anak itu tidak akan tumpul otaknya dan berbadan lemah. Maka dari itu, dalam undang-undang Islam, untuk menyingkirkan perkawinan yang tidak berbahagia, maka terlebih dahulu sebelum perkawinan itu dilaksanakan, hendaklah laki-laki melihat wanita yang bakal dikawininya. Dan seterusnya, tidak boleh waris menikahkan putrinya dengan paksaan. Dan tidak boleh pula nikah dengan famili yang berhampiran dan berdekatan keturunan darah. Sebab perkawinan berdekatan famili tidak menumbuhkan rasa cinta mencintai yang mendalam. Walaupun halal nikah dengan dia, dan pernah Nabi Muhammad SAW memutuskan satu perkawinan disebabkan nikah paksa. Inilah hikmahnya diharuskan pula bercerai talak kalau dirasa perkawinan itu diteruskan mungkin melahirkan keturunan yang tidak baik. Dari itu, manakala perkawinan itu telah dilangsungkan, maka hendaklah kedua suami istri berusaha dengan sepenuh-penuh daya upaya supaya perkawinan itu hidup subur, dipupuk dan dibelai. Semoga dari sehari ke sehari perkawinan itu bertambah bahagia, hidup berkasih-kasihan, berjalin seperti kuku dengan daging, seperti aur dengan tebing, hidup rukun dan damai seperti perkawinan Adam dengan Hawa, seperti Yusuf dengan Zulaiha, seperti Sulaiman dengan putri Bulqis, seperti Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya. Sebelum saya menguraikan bagaimana tata tertib persetubuhan yang baik, persetubuhan yang suci murni, bahwasanya saya telah melihat keturunan dari suami istri yang menurut kelihatan di mata saya seolah-olah perkawinan itu sangat bersahaja. Hidupnya tidak begitu mewah, tetapi manakala saya perhatikan sedalam-dalamnya bahwa keturunannya atau anak-anaknya dari suami istri itu adalah berbadan sehat. Potongan badan anak-anaknya bagus-bagus, pikiran anak-anaknya waras dan cerdas, dan semua anak-anaknya berperangai dengan perangai yang bagus dan beradat kesopanan yang tinggi. Dengan tidak merasa segan dan malu, maka saya dekati suami istri itu supaya saya tanyakan kepadanya apakah daya upaya mereka untuk memperoleh keturunan yang baik-baik. Maka beliau yang saya tanya itu memberi jawaban dengan tidak merasa malu-malu, karena dia berkata, yang hak untuk mendapat keturunan yang berbahagia hendaklah suami istri mengetahui tata tertib persetubuhan dan melaksanakan persetubuhan dengan sebaik-baiknya. Dan bukanlah persetubuhan itu dianggap untuk memuaskan hawa nafsu kebinatangan, katanya. Dalam melaksanakan persetubuhan ada tata tertib yang perlu dilaksanakan istri dan ada pula tata tertib yang patut dilaksanakan kedua-duanya, serta mengetahui pula waktu-waktunya yang baik dan waktu-waktu yang terlarang. Itulah dasarnya sehingga dia mendapatkan putra-putri yang baik-baik. Berikutnya, judulnya mendidik anak sedari mulai dalam. Diriwayatkan
adalah seorang istri di waktu di dalam hamilnya sangat berhasrat hendak makan layan manis, padahal di waktu itu tidak bermus. Setelah anak itu lahir tidak mau menyusu, sedang anak itu menangis saja berkepanjangan. Maka si ibu meminta pertolongan dokter. Seterusnya dokter menanyakan hal-hal yang berkenaan selama anak itu dalam rahim. Ibu tadi menerangkan bahwa selama mengandung anak itu ia berhajat makan limau manis atau jeruk manis, padahal tidak dapat memakan limau itu. Maka dokter mencoba memberikan limau manis itu kepada anak itu, sehingga anak itu mau mengisap air limau itu. Kemudian dicoba oleh ibunya menyusukannya, sehingga anak itu mau menyusui seperti kebiasaan anak-anak. Maka jelaslah pada kita bahwa makanan dan sifat-sifat ibu mempengaruhi sifat-sifat anak yang di dalam rahim. Penglihatan dan pendengaran serta pekerjaan ibu sangat mempengaruhi batin anak yang di dalam rahim. Maka pendidikan yang pertama yang akan diberikan kepada anak yang dalam rahim, hendaklah si ibu berkekalan serta berkepanjangan mengingat Allah. Insya Allah, anak yang di dalam rahimnya nantinya akan selalu pula mengingat Allah. Setinggi-tingginya atau semulia-mulianya taat kepada Allah ialah berkekalan mengingat Allah, berkekalan mengerjakan suruhan Allah, dan berkepanjangan menghentikan larangan Allah. Kalau istilah ahli tarekat Naqsabandiyah, maka kerjakanlah zikir kullu jazat yang telah dimaklumi setelah anak lahir ke dunia, sesudah dimandikan, secepat mungkin anak itu diazankan atau dibangkan sebagai mendidik rohaninya supaya penuh mengerjakan suruhan Allah. Saya kira sampai sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi dengan judul yang lain dari buku Membina Keluarga Bahagia karangan Syekh Haji Jalaluddin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.